Beyond Time, bab 769-770. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Inilah ide dari sekolah abadi Varian. Kilatan tajam muncul di mata Suking. Tidak banyak isi dalam gulungan giok ini, tetapi setiap kata bagaikan permata, secara ringkas mengungkapkan sistem aliran abadi Varian. Meskipun metode spesifiknya tidak dijelaskan dalam prasasti giok tersebut, Suking dapat menyimpulkan beberapa hal dari generalisasi kata-kata tersebut. Metode ini mirip dengan aliran fusi ilahi, tetapi yang satu menyimpan kekuatan ilahi dan yang lainnya menyatu dengan kekuatan ilahi. Yang pertama melibatkan mempertahankan tubuh manusia yang utuh, menggambarkan kekuatan ilahi dalam lautan kesadaran, bertujuan untuk menerobos menggunakan metode penyimpanan kekuatan ilahi dan mencapai status varian immortal. Yang terakhir melibatkan secara bertahap meninggalkan tubuh manusia, menggantinya dengan tubuh ilahi, dan pada akhirnya menjadi sepenuhnya ilahi, menjadi dewa manusia. Rangkaian pemikiran ini memang menakjubkan. Tak heran Chen Yun mengatakan bahwa sekolah abadi Varian pernah menjadi sekolah nomor 1 di Akademi Kekaisaran. Suking merenung dan memandang sekeliling yang kosong. Dia mengerti bahwa pasti ada kelemahan fatal dalam metode ini. Kelemahan inilah yang menjadi alasan mengapa aliran abadi Varian mengalami kemunduran. Persyaratan untuk budidayanya mungkin sangat tinggi. Lagi pula, memurnikan jiwa menjadi benang untuk menenun dewa atau makhluk ilahi pasti akan menimbulkan risiko besar. Kecepatan kultivasinya mungkin juga tidak cepat. Itulah mengapa Chen Yun mengatakan bahwa ide ini tidak realistis. Mungkin belum ada yang berhasil sebelumnya. Setelah Suking menganalisis situasi, dia menatap kepala sekolah yang sedang menggeledah tumpukan slip giok dan mengajukan pertanyaannya. Siapa bilang belum pernah ada yang berhasil sebelumnya? Suara kepala sekolah terdengar penuh ketidakpuasan. 8.000 tahun yang lalu, Li Xuanfeng dari aliran abadi Varian berhasil menciptakan seorang anak bumi di lautan kesadarannya dan mengungkapkannya kepada dunia luar. Kekuatan tempurnya meningkat hingga tingkat yang mencengangkan. Nada bicara kepala sekolah itu penuh dengan kebanggaan. Namun, begitu dia selesai berbicara, salah satu dari 3 murid malas yang duduk di pintu itu berbicara dengan suara lemah. Benar, leluhur Li Xuanfeng berkultivasi selama 1000 tahun penuh, hampir mencapai akhir masa hidupnya sebelum ia berhasil menciptakan makhluk ilahi dari alam penyimpanan roh dengan jiwanya. Itu memang sangat mengesankan. Kepala sekolah itu melotot. Meskipun agak lambat, setelah leluhur Li Xuanfeng berhasil, dia menjadi sangat kuat dengan bantuan teknik penyimpanan ilahi di lautan kesadarannya. Benar, benar. Setelah itu, dia dipukuli sampai mati oleh penjaga roh dari ras non-manusia yang baru berkultivasi selama 500 tahun. Di antara ketiga murid itu, seorang lainnya menghela napas. Mata kepala sekolah semakin membelalak, menunjukkan ketidakpuasan. Juga, 5.000 tahun yang lalu, leluhur sekolah kita, Chen Daus, juga berhasil. Dengan sebuah pikiran, makhluk ilahi yang tersimpan di lautan kesadarannya meliputi seluruh tubuhnya, mengguncang langit dan bumi. Ya. Setelah itu, leluhur Chen Dao tidak bisa berbalik. Spesimen itu masih berada di bawah menara putih. Guru, sekolah penggabungan ilahi ingin membelinya. Mengapa kita tidak menjualnya saja? Orang di tengah-tengah ketiganya menghela napas dan membujuk. Jangan sebutkan gaya penggabungan ilahi padaku. Konsep macam apa itu? Itu berantakan. Apakah seekor monyet menjadi manusia setelah mengenakan pakaian manusia? Kepala sekolah itu mengibaskan lengan bajunya, kata-katanya menunjukkan rasa jijik yang mendalam terhadap sekolah penggabungan ilahi. Ketiga murid itu masing-masing menghela napas. Salah satu dari mereka menatap Suking dan menghela napas penuh emosi. Murid, saya sarankan kau segera pergi. Kita bertiga tidak bisa melarikan diri. Kita bodoh waktu itu, mengira tempat yang sedang menurun pasti menyimpan harta karun, mencoba menuai keuntungan tanpa berusaha. Tapi kita tidak menyangka akan ditipu oleh orang tua ini, yang mengatakan bahwa hanya murid inti yang bisa belajar. Jadi, kita akhirnya menandatangani kontrak seumur hidup. Kita tidak bisa pergi. Kita hanya bisa tinggal di sini. Kau seharusnya bukan berasal dari kota kekaisaran, kan? Jadi,
kau tidak tahu seluk-beluk tempat ini. Aku sarankan kau jangan bertindak gegabah. Ketika kepala sekolah mendengar ini, tidak diketahui apakah ada perubahan pada wajahnya yang tertutup topeng. Ia seperti biasa mendengus dan berjongkok, terus mencari barang-barang di tumpukan lembaran giok. Seluruh menara putih itu menjadi sunyi. Su King ragu-ragu. Dia menatap ketiga murid itu, lalu kepala sekolah sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah berjalan agak jauh, Su King menoleh dan memandang menara putih sekolah abadi Varian. Letaknya di sebelah timur, yang memiliki makna cukup signifikan di dalam Akademi Kekaisaran. Area ini ramai dengan aktivitas, dapat dibayangkan bahwa menara ini juga sangat ramai di masa lalu, dengan banyak siswa yang datang dan pergi. Namun, sekarang tempat itu kosong, kejayaan masa lalu hanya tinggal kenangan. Sangat sedikit orang yang menanyakannya sekarang. Dari sikap mereka, ketiga siswa itu mengatakan yang sebenarnya. Mereka memang telah ditipu untuk bergabung dengan tempat itu dan merasa kesal karenanya. Kepala sekte mungkin merasa bersalah, jadi dia hanya bisa mendengus untuk mempertahankan sedikit martabatnya sebagai kepala sekolah abadi Varian. Aku penasaran, dalam keadaan seperti apa kedua leluhur sukses yang mereka sebutkan itu ketika mereka menciptakan citra ilahi di lautan kesadaran mereka dan memantulkannya keluar. Su King berpikir sejenak lalu berjalan masuk ke tengah kerumunan, kemudian menghilang. Waktu berlalu dan setengah bulan lagi pun tiba. Su King pada dasarnya telah mengunjungi semua sekolah di Akademi Kekaisaran dan pengetahuannya pun terus bertambah dari hari ke hari. Namun, semua itu hanyalah gambaran umum. Keterbatasan waktu dan energinya menyebabkan dia tidak mampu memahami setiap sekolah secara mendetail. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk bersekolah di manapun. Faktor utama yang memengaruhi keputusannya adalah karena dia terus memikirkan Summer Immortal. Kedua kata ini seolah memiliki kekuatan aneh, menyebabkan pikirannya terus-menerus berputar-putar di sekitar kata-kata tersebut. Pada intinya, Su King tahu bahwa semua itu berakar dari kalimat yang diucapkan gurunya kepadanya setelah memurnikan batang besi tersebut. Benda ini ditempa olehku menggunakan metode Dewa Musim Panas yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Karena itu, aku menyebutnya artefak abadi. Saat ini, dengan bulan yang bersinar redup di langit, Su King duduk bersila di halaman kediaman Ning Yan, menatap bulan yang terang di langit yang cerah. Adegan-adegan pertemuannya dengan gurunya terlintas di benaknya sejak saat mereka bertemu hingga sekarang. Saat itu, ketika guru menyebut istilah abadi musim panas, saya tidak mengerti dan mengira itu hanya teori tentang pembuatan artefak sihir. Namun, setelah saya tiba di ibu kota kekaisaran, percakapan saya dengan putri ketiga membuat saya ragu. Keraguan ini berlanjut hingga pengalaman saya selama sebulan terakhir di Akademi Kekaisaran, terutama ketika saya mengunjungi sekolah abadi Varian. Ketika cahaya bulan menyinari tubuh Su King, seolah-olah selubung kerudung menyelimutinya, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya bulan. Namun, ketika cahaya ini menyebar hingga 10 kaki, warnanya berubah menjadi ungu. Mengapa guru mengetahui metode Dewa Musim Panas dan mahir dalam hal itu? Kata-katanya seolah menanamkan sebuah pemikiran dalam diriku. Itu seperti benih yang mulai tumbuh saat aku memahami situasi di kota kekaisaran. Su King menundukkan kepala dan mengeluarkan batang besi, lalu meletakkannya di depannya sambil menatapnya dengan saksama. Seiring waktu berlalu, 1 jam kemudian, suara langkah kaki disertai melodi terdengar dari luar rumah besar itu. Sang kapten terhuyung-huyung saat masuk. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan telah minum alkohol. Pada saat itu, dia berjalan di bawah sinar bulan dan melewati halaman. Ketika dia melihat Su King, dia menyeringai. "King kecil, bagaimana studimu di Akademi Kekaisaran? Rasanya sudah lama kita tidak bertemu. Biar ku beritahu, aku baru saja menemukan tempat yang bagus. Kau tahu tentang Menara Dunia Fana, kan?" Sambil berbicara, kapten yang berbau alkohol itu berjalan ke sisi Su King dan menepuk bahu Su King. "Menara Dunia Fana tidak buruk." Su King mengangkat kepalanya dan menatap kapten. "Aku pernah ke sana sebelumnya. Saat aku meninggalkan tempat itu, aku mengalami upaya pembunuhan. Aku sudah menceritakannya padamu." Sang kapten mengedipkan mata dan tertawa. "Benar sekali, saya telah menyelidiki upaya pembunuhan terhadap Anda." Setelah mengatakan itu, sang kapten mengeluarkan sebuah botol anggur dan memberikannya kepada Su King.
Agar tidak mengganggu keanggunan kakak sulung, Su Qing tidak memberitahunya tentang rubah tanah liat itu. Dia mengambil termos anggur dan menyesapnya, lalu langsung merasa sedikit pusing setelahnya. Inilah immortal mabuk dari menara dunia fana. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kapten mengambil termos dan menyesapnya. Kemudian dia menatap Su Qing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Qing memikirkannya sejenak dan berbicara dengan suara pelan. Kakak senior, guru, apa latar belakangnya? Begitu Su Qing selesai berbicara, tangan kapten yang memegang botol anggur berhenti. Setelah meletakkannya, ia menatap mata Su Qing. Tatapan mata mereka bertemu. Merasakan ekspresi serius Su Qing, sang kapten tersenyum. Latar belakang orang tua itu sangat misterius. Lihatlah murid-murid yang dia terima. Akulah orang pilihan surga nomor 1 di benua Wanggu. Su Qing berkedip dan mengangguk setuju dengan serius. Sang kapten merasa puas dan melanjutkan berbicara. Kau adalah orang pilihan surga kedua dari benua Wanggu. Paul II, hehe, nasib pernikahannya luar biasa. Kau seharusnya sudah menduganya juga, kan? Aku sempat ragu sebelumnya dan memastikannya saat kembali ke Kabupaten Fenghai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan si bajingan itu, saudara kita yang ketiga. Biar ku beritahu, dia mungkin tampak tidak penting sekarang, tapi percayalah, dia penuh dengan rencana jahat dan menyimpan banyak rahasia. Aku curiga, dia entah bagaimana terhubung dengan Kaisar Hantu. Adapun Kaisar Hantu, tidak ada yang tahu ras dan asal-usulnya, tetapi senjatanya memiliki tanda alam ilahi. Dia pernah membunuh kultivator alam ilahi sebelumnya. Katakan padaku, bagaimana mungkin seorang ahli hebat pada masa itu tidak memiliki latar belakang? Namun, kebetulan memang demikian adanya. Jadi, aku punya dugaan berani bahwa dia mungkin berasal dari... Saat kapten berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Pupil mata Su Qing menyempit. Di langit, selain wajah dewa yang terfragmentasi, ada hal-hal lain di angkasa berbintang yang lebih jauh. Tanah suci, sang kapten bersendawa dan tersenyum. Ini hanya dugaanku. Selain itu, mengenai guru, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Suatu ketika, di kehidupan lampau, aku bertemu seseorang yang tampak sangat familiar bagi lelaki tua itu. Bukan hanya kemiripan penampilan, melainkan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Ketika Su Qing mendengar ini, tatapannya membeku. Selain itu, ketika saya pertama kali menjadi muridnya di kehidupan ini, saya juga ingat bahwa saya sepertinya telah melihatnya lebih dari sekali. Namun, banyak ingatan saya telah hilang. Sang kapten menggelengkan kepala dan berdiri, meregangkan punggungnya. Qing kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu harus belajar dariku, berbahagialah. Jika kamu mampu berbahagia setiap hari, itu adalah keadaan hidup yang tertinggi. Setelah mengatakan itu, sang kapten terhuyung-huyung saat berjalan menuju rumah. Setelah mengambil 7 atau 8 langkah, dia berhenti dan berdiri di bawah sinar bulan dengan punggung menghadap Su Qing. Qing kecil, apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu ketika kau menjadi murid guru di 7 mata darah? Bersujudlah sekali kepada penguasa kuno, 3 kali kepada langit dan bumi, dan 9 kali kepada Sang Tuan. Penguasa kuno mistik Nether memulai sebuah usaha besar, jadi kita perlu memberi hormat kepadanya. Langit dan bumi menanggung beban sejarah, jadi kita perlu bersujud 3 kali kepada mereka. Namun, penguasa kuno yang agung dan perkasa belum memberimu anugerah. Lautan kepahitan semua makhluk hidup di langit dan bumi tidak mengampunimu. Hanya seorang guru yang dapat membawamu ke langit dan menginjak bumi. Dia akan memberimu anugerah di kehidupan ini dan membantumu menyeberang ke kehidupan selanjutnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk berjalan di jalan agung bersamamu, jadi kamu perlu bersujud 9 kali kepadanya. Di bawah sinar bulan, di halaman, suara sang kapten mengandung nuansa waktu yang bergema sepanjang kehidupan ini. Dalam kehidupan ini, bukan hanya kita yang bepergian bersama, tetapi guru kita juga bepergian bersama kita. Kakak tertua telah mengalami banyak kehidupan dan bereinkarnasi berkali-kali. Dia misterius dan tak terduga. Kakak senior kedua pasti memiliki sesuatu yang luar biasa sehingga menerima cinta dari Phoenix Api. Kakak ketiga memiliki hubungan keluarga dengan Kaisar Hantu. Dia mungkin berasal dari Tanah Suci. Lalu, apa yang begitu istimewa tentang saya? Su Qing terdiam. Dia tidak merasa berbeda dari orang lain,
kecuali hubungannya dengan Crow. Selain itu, selama pertempuran dengan Dewi Merah saat itu, dia tidak tahu apakah pemandangan yang dilihatnya di dalam kristal ungu itu nyata atau palsu. Dalam adegan yang dilihatnya, dia telah meninggal. Ini berbeda dari apa yang pernah dialaminya. Apakah aku benar-benar pernah mati? Di bawah sinar bulan, Su Qing bergumam pelan. Suaranya menyatu dengan malam dan seolah menciptakan riak di langit malam. Tidak diketahui apakah awan-awan itu merasakannya atau tidak, tetapi mereka bergerak mengikuti angin dan meresap ke langit malam, secara bertahap menjadi lebih padat. Guntur bergemuruh di akhir hari, melahirkan kilatan petir yang sunyi yang berkelap-kelip samar di dalamnya. Tak lama kemudian, guntur yang datang terlambat pun tiba. Suara gemuruh menggema di seluruh ibu kota kekaisaran. Hujan deras mengguyur sepanjang malam. Bahkan saat fajar menyingsing, langit tetap suram, menebarkan kabut yang seolah menimbulkan rasa lesu pada orang-orang. Sore harinya, hujan kembali turun. Pada hari itu, Su Qing tidak pergi ke Akademi Kekaisaran. Dia telah mengunjungi hampir semua sekolah di sana. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat pilihan. Selain itu, ada alasan lain. Dia ada janji temu hari ini. Orang yang mengundangnya adalah putri ketiga. Jika itu orang lain, Su Qing bisa menolak. Namun, kebaikan yang ditunjukkan putri ketiga di perjalanan membuat Su Qing sulit untuk menolaknya. Kepribadiannya memang seperti itu. Oleh karena itu, meskipun hujan deras hari ini, saat senja, Su Qing keluar dari rumah besar itu dengan payung kertas minyak di tangan. Meskipun para kultivator dapat menggunakan kultivasi mereka untuk menciptakan penghalang guna memblokir tetesan hujan, karena dia termasuk di antara manusia biasa, tidak perlu menonjol secara tidak perlu. Ini adalah bagian dari pengembangan mental dan juga pemahaman yang diperoleh Su Qing di sekolah keadaan mental di Akademi Kekaisaran. Saat itu, ia sedang berjalan santai di jalanan ibu kota kekaisaran, mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Sambil merenungkan berbagai aliran pemikiran, ia menuju ke tempat pertemuan yang telah disepakati. Tetesan hujan jatuh di payung kertas minyak, menghasilkan suara gemericik, lalu membentuk garis-garis hujan di sepanjang tepi payung, mengalir ke arah tanah. Angin menyebabkan payung itu miring sesekali. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi tetesan hujan, jatuh ke bumi bersama dengan teman-teman mereka. Tetesan hujan adalah tetesan hujan bukanlah tetesan hujan, namun tetesan hujan tetaplah tetesan hujan. Su Qing memandang langit, gelombang di hatinya yang disebabkan oleh latar belakang gurunya dan kata-kata kakak seniornya perlahan mereda. Keindahan dunia ini terletak pada hal-hal yang tidak diketahui. Soal apakah aku benar-benar pernah mati, itu tidak penting. Yang penting adalah aku masih hidup. Akan lebih baik lagi jika aku bisa hidup sedikit lebih baik. Su Qing bergumam pelan. Ini adalah mimpinya ketika dia masih kecil dan tinggal di daerah kumuh, dan mimpi itu tidak berubah. Bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup ia bisa menyingkirkan tirai yang menutupi matanya dan melihat kebenaran. Hanya dengan begitu ia bisa melakukan perjalanan bersama gurunya, kakak tertuanya, dan para murid lainnya di dunia ini. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan pergi. Ketika langit semakin gelap, ia tiba di bagian barat daya kota kekaisaran. Di sana ada Istana Phoenix. Bangunan yang serupa itu menarik perhatian Su Qing untuk beberapa saat. Ini adalah kediaman putri ketiga di luar istana. Dia bukan satu-satunya yang diundang hari ini. Ada juga beberapa tokoh terkemuka dari wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, termasuk teman-teman dekatnya dan beberapa orang berbakat. Su Qing tahu bahwa ini adalah cara putri ketiga untuk menunjukkan niat baiknya. Dia ingin memperkenalkan lebih banyak orang kepadanya. Meskipun ia tidak pandai bergaul, Su Qing memilih untuk menerima kebaikan. Saat ia melangkah masuk ke kediaman putri ketiga, guntur keras tiba-tiba terdengar dari langit. Suara guntur begitu keras hingga mengguncang dunia. Seolah-olah dewa raksasa sedang meraung di langit, menyebabkan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi kabut. Pikiran semua makhluk hidup bergejolak dalam guntur dahsyat yang tiba-tiba ini. Su Qing mengerutkan kening dan berhenti di tempatnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap gulita. Petir tentu saja tidak bisa menyetrumnya. Namun, kegelisahan di hatinya sangat kuat saat guntur bergemuruh. Itulah peringatan dari Dao Surgawi. Seharusnya diketahui bahwa bahkan selama upaya pembunuhan itu,
tidak ada peringatan dari Dao Surgawi. Namun, sekarang, peringatan ini menimbulkan gelombang di hatinya. Apa peristiwa besar yang akan terjadi? Su Qing memiliki beberapa pikiran dalam benaknya saat dia berjalan memasuki kediaman putri ketiga. Pada saat yang sama, di sebelah utara ibu kota kekaisaran, terdapat gugusan menara hitam misterius yang tersusun dalam formasi bersilangan. Menara-menara terluar adalah yang tertinggi, sedangkan menara-menara di tengah adalah yang terpendek. Tempat ini dikelilingi oleh pertahanan yang ketat, dengan patroli yang selalu aktif. Terdapat juga formasi barisan yang menakjubkan di sini, menjadikannya lokasi yang paling diawasi ketat di ibu kota kekaisaran. Tempat ini adalah istana penciptaan dari 5 istana mistik atas yang khusus mempelajari seni abadi dan para dewa. Ini juga merupakan tempat di mana matahari fajar dikembangkan. Bagi umat manusia, istana ini sangat penting. Oleh karena itu, selain para petinggi istana penciptaan, Kaisar Manusia juga menunjuk putra ke-9-nya untuk menduduki jabatan di Istana Penciptaan. Ketika Pangeran ke-9 mengambil jabatannya di Istana Penciptaan, dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam perebutan tahta. Dia juga tidak akan memihak siapapun. Oleh karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam pemahaman di planet penguasa kuno. Baginya, mempelajari seni abadi dan para dewa adalah tujuan terbesarnya. Dia juga tidak mengecewakan Kaisar Manusia dan berkontribusi pada pengembangan matahari fajar. Biasanya, kecuali dipanggil oleh Kaisar Manusia, dia tidak akan keluar. Namun, hari ini, ketika guntur bergemuruh di langit dan hujan deras turun, dia terhuyung-huyung keluar dari menara dalam. Ekspresinya dipenuhi kepanikan dan kengerian. Tubuhnya gemetar saat ia membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Kemudian ia mengeluarkan tangisan yang memilukan ke segala arah. Sebagai putra ke-9 Kaisar Manusia dan Kepala Departemen Istana Penciptaan, saya memerintahkan penutupan segera seluruh Istana Penciptaan. Tidak seorang pun diizinkan untuk pergi. Pelanggar akan dieksekusi tanpa terkecuali. Suaranya bergema. Diiringi guntur, formasi susunan kota kekaisaran berubah menjadi segel dan turun ke sini. Pemandangan mendadak ini juga membangkitkan kecurigaan para kultivator di Istana Penciptaan. Namun, Pangeran ke-9 tidak memperhatikan hal-hal itu. Dia mengeluarkan gulungan giok dan segera mengirimkan suaranya. Setelah itu, matanya memerah saat dia menjaga tempat ini, menunggu Kaisar Manusia tiba. Pada saat yang sama, para petinggi Istana Penciptaan juga muncul satu persatu. Semuanya memiliki ekspresi pucat pasi dan ekspresi mereka sangat buruk. Mereka tetap diam di tengah hujan. Pada saat yang sama, di kediaman putri ketiga, di Istana Phoenix, nyanyian dan tarian terus berlangsung. Putri ketiga duduk di ujung meja dan mengundang Su Qing untuk duduk di sampingnya. Adapun yang lain, mereka duduk dalam 2 baris. Ada puluhan orang, pria dan wanita. Mereka adalah keturunan orang-orang berpengaruh atau kaum elit pilihan surga. Meng Yunbei berada di antara mereka dan sedang mengobrol dengan gembira bersama yang lain. Karena masing-masing dari mereka diundang oleh putri ketiga setelah pertimbangan yang matang, pada dasarnya tidak mungkin terjadi hal yang tidak menyenangkan di jamuan makan tersebut. Mereka sebagian besar bersikap baik dan hormat kepada Su Qing. Lagi pula, meskipun Su Qing adalah kultivator generasi ini seperti mereka, identitasnya istimewa, terutama karena dia telah memperoleh pedang kaisar. Oleh karena itu, meskipun Su Qing tidak mahir bersosialisasi, bergaul dengan mereka tetap sangat mudah. Setelah 3 putaran minum, seiring suasana menjadi meriah, topik pembicaraan perlahan bergeser ke Akademi Kekaisaran di bawah bimbingan putri ketiga. Semua orang sudah dengar, kan? Sekolah Penggabungan Ilahi Akademi Kekaisaran telah mengeluarkan pengumuman bahwa seleksi murid inti akan dimulai dalam setengah bulan. Kali ini, mereka akan memilih 100 orang untuk menjadi murid inti. Berbicara tentang Sekolah Penggabungan Ilahi, kita tidak bisa mengabaikan pemimpinnya, tetapi sayangnya, identitas orang ini misterius dan tidak pernah terungkap. Namun, dikabarkan bahwa hampir 80% tubuhnya telah menyelesaikan penggabungan ilahi, dan dia biasanya mengandalkan harta sihir untuk menyembunyikannya. Adapun kekuatan bertarungnya, itu juga menakjubkan. Kudengar dia hanya menggunakan 1 tangan untuk menaklukkan makhluk ilahi nihilitas tingkat pertama. Dia adalah pilihan surga dan sangat rendah hati. Dia mungkin akan menjadi lebih luar biasa di masa depan. Semua orang menghela napas penuh emosi.
Selama waktu ini, mereka juga menyebutkan sekolah-sekolah lain, seperti sekolah penempaan roh, sekolah seni beragam, sekolah keadaan mental, dan sekolah harta karun. Setiap kali mereka membicarakan kepala sekolah-sekolah ini, semua orang akan memuji mereka dengan rasa iri. Pada saat yang sama, mereka juga mendiskusikan dugaan mereka tentang identitas sebenarnya dari para kepala sekolah tersebut. Ada berbagai macam dugaan. Bahkan ada dugaan bahwa kepala sekolah tertentu adalah seorang pangeran. Jelaslah, pengaruh aliran pemikiran besar di Akademi Kekaisaran tidak lagi terbatas pada Akademi Kekaisaran itu sendiri. Pengaruh tersebut sudah dapat menjangkau dunia luar dan tingkat perhatian yang mereka terima sangat tinggi. Sayang sekali bahwa fusi ilahi telah menjadi doktrin utama di Akademi Kekaisaran sekarang. Sekolah-sekolah lain semuanya tertinggal, sehingga sulit untuk terjadinya persaingan yang ketat antar sekolah. Saya telah membacanya di buku-buku Akademi Kekaisaran. Sejak Akademi Kekaisaran didirikan, telah ada 4 kompetisi besar antar sekolah. Setiap kali, hal itu menarik perhatian seluruh kota kekaisaran. Beberapa orang menghela napas dan yang lainnya mengangguk. Topik itu pun semakin menyebar. Bahkan ada orang yang membicarakan tentang sekolah abadi varian. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah ini, saya sebenarnya lebih tertarik pada sekolah abadi varian. Namun, sayang sekali institusi ini sekarang terbengkalai dan mengalami kemunduran. Pada akhirnya, itu karena metode kultivasi di lembaga ini sulit dan persyaratan bakatnya terlalu tinggi. Itu bahkan bukan masalah utama. Yang terpenting adalah mereka belum menghasilkan siapapun yang benar-benar mencapai penguasaan ide kultivasi. Orang yang menyebutkan aliran abadi varian adalah seorang pemuda bernama Munan. Ekspresinya elegan dan senyumnya lembut. Sebelumnya, ketika Su Qing tiba, Raja ketiga telah memperkenalkannya sebagai seseorang dari sekte utama Litu di antara umat manusia. Saat ini, nadanya dipenuhi emosi saat ia melanjutkan berbicara. Hanya ada 2 leluhur yang mencapai prestasi dalam metode kultivasi. Salah satunya dipukuli hingga mati dan yang lainnya tidak dapat kembali setelah bertransformasi. Dia tampaknya dipuja tetapi dia tidak berbeda dari spesimen biasa. Karena berlalunya waktu, sangat sedikit orang yang pernah melihatnya, sehingga tidak ada anekdot yang tercatat. Namun, ada rekaman di sekte kami yang berisi adegan keadaan penenunan jiwa Chen Daos. Setelah mengatakan itu, dia tanpa sengaja melirik Su Qing. Su Qing menatapnya. Ekspresinya tetap tenang seperti biasanya saat dia berbicara dengan tenang. Saudara Taois Munan, bolehkah saya melihat rekaman ini? Ketika Munan mendengar ini, dia tersenyum bahagia. Ini adalah rahasia sekte kami. Jika itu milik orang lain, saya tidak akan membagikannya, tetapi karena Tuan Su ingin melihatnya, saya dengan senang hati menunjukkannya. Sambil berbicara, Munan mengeluarkan selembar kertas giok dan dengan lembut mengirimkannya kepada Su Qing. Su Qing meraihnya dan memusatkan perhatiannya. Sebuah adegan langsung muncul di benaknya. Dalam adegan itu, ada seorang kultivator parubaya mengenakan jubah Taois. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar zat anomali menyebar dari punggungnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuhnya langsung berubah, bertransformasi dari wujud manusia menjadi makhluk ilahi yang jahat. Melihat pemandangan itu, ekspresi Su Qing tampak normal, tetapi ada gejolak di hatinya. Hal ini karena wujud tersebut sangat mirip dengan wujud ilahinya. Saat jantung Su Qing berdebar kencang, gelombang dentingan lonceng tiba-tiba menggema di seluruh kota kekaisaran. Suaranya berat dan melebihi guntur. Terlebih lagi, lonceng itu berbunyi 9 kali. Semua orang di pesta itu awalnya terkejut sebelum ekspresi mereka berubah serempak. Beberapa bahkan berdiri. 9 dentingan lonceng kaisar, apa yang terjadi? Ekspresi Su Qing juga tampak serius. Kegelisahan akibat peringatan Dao Surgawi sebelumnya semakin menguat saat ini. Pada saat yang sama, di luar aula putri ketiga, terdengar suara siulan yang menakjubkan. Sesaat kemudian, sekelompok penjaga kastil berbaju zirah emas bergegas datang dan muncul di perjamuan tersebut. Suasana tegang menyelimuti perjamuan itu. Sementara semua orang kebingungan, tatapan dingin kultivator berbaju emas di depan tertuju pada Su Qing. Dia membungkuk dan menegakkan tubuhnya sambil berbicara dengan dingin. Kaisar telah memanggil Tuan Su untuk segera memasuki istana.